pada ibadah minggu di Gereja Maranatha dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus.
sangat ku cinta. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 27 Agustus 2023, pukul 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Tim Kononia, Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk terlaksananya kegiatan Kononia yang telah berlangsung di Jemaat Labuan Klasis Seram Utara Barat. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan kolekta Minggu 20 Agustus 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp16.863.300. Syukur sebesar Rp4.335.000. Persepuluhan sebesar Rp5.720.000 dan serana fisik sebesar Rp7.007.000. Penerimaan kolekta Minggu 20 Agustus 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp9.774.000. Syukur sebesar Rp220.000. Persepuluhan sebesar Rp675.000. Serana fisik sebesar Rp842.000 dan sada sebesar Rp365.000. Kebaktian Minggu 27 Agustus 2023 saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Monike Hukubun. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat GPM Irene. Pembacaan Alkitab dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan 7. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah pencanangan Pekan Bina Keluarga GPM. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini yaitu Jukulele Ikemal dari Tanah Papua, Randy Sapulete dan Patrick Kempa. Lagu persiapan memulai ibadah dari nyanyian GPM nomor 37 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 275. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 3 September 2023 adalah nyanyian Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 27 Agustus 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malaysia STH, Ketua. Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah dengan sukacita kita menghadap Tuhan di dalam kebaktian ini. Pertemuan yang indah ini hanya dapat terjadi oleh karena kasih dan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka damai sejahtera Allah menyertai saudari-saudara. Kita akan mendengarkan nats pembimbing kita di dalam kebaktian ini yang terambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan sesuai versi terjemahan baru 2 Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya: Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Jemaat Tuhan, kita patut memuji kebesaran Tuhan yang begitu melimpah dan tiada batasnya bagi kita semua, baik secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Seperti kata pemazmur, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu, bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cintamu namun syahdu getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, angkat cahaya kemuliaan. Kunjung bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra ribuan deru, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Padamu tatamu dan abadi selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat, kita tahu bahwa tak ada yang tersembunyi bagi Allah, termasuk juga setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, patutlah kita tunduk di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Mengawalinya, marilah sejenak masing-masing orang mengakui dosa-dosanya secara pribadi. Jujurlah di hadapannya, karena berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di hadapan keagungan-Mu, ya Tuhan Allah, kami masing-masing hendak mengaku segala dosa-dosa kami. Dengarkanlah ya Tuhan.
Ya Tuhan Allah, ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan yang menyakiti sesama dan ciptaan-Mu yang lain, dalam hati yang menyimpan amarah dan dendam, dalam pikiran yang kotor dan penuh rencana kejahatan, serta dalam kekhawatiran dan ketakutan yang melemahkan iman kami. Kasihanilah kami Tuhan. Di kaki-Mu kami berteluh sembah, malu karena salah dan dosa. Mohon pengampunan dari-Mu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Tuhan, kami pun mengakui bahwa dari sekian banyak masalah dalam rumah tangga dan keluarga kami, ada yang dipicu oleh ulah kami sendiri, sehingga rumah tangga dan keluarga kami tidak menjadi tempat yang nyaman bagi hadirnya cinta kasih, teladan, harapan dan masa depan. Ampunilah kami Tuhan, selamatkanlah rumah tangga dan keluarga kami. Kaki-Mu kami berteluh sembah, malu karena salah dan dosa. Mohon pengampunan dari-Mu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Tuhan, dari bibir mulut kami yang mengaku Engkau mengetahui kejujuran kami, demi kasih-Mu yang besar, kami mohon ampunilah dan hapuskanlah pelanggaran kami oleh rahmat dan anugerah-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti betapa kasih-Mu yang tak memandang muka lebih besar dari segala keangkuhan kami. Datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Saudari-saudaraku, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh darah Kristus kita beroleh penebusan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi sambutlah anugerah itu dan nyatakanlah dalam hidupmu dengan cara mengasihi seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian.
Jemaat disilahkan berdiri untuk kita menerima petunjuk hidup baru. Saudari-saudara jemaat, pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membarui hidup menurut kehendak Tuhan, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Pujilah Tuhanmu, bersorak-pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar tidak selama. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuh-musuhmu, karena pengasihannya teladan kita. Bersandarlah pada firman-Nya, berjalanlah turut jalan-Nya, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Jukulele Ikemal dari tanah Papua, kami persilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Shalom, selamat hari Minggu, saudara semua. Ini torang dari Jayapura, Provinsi Papua. Torang datang untuk kegiatan MJL Molucas Jukulele Leader yang akan berlangsung pada tanggal 4 September. Torang akan membawa sebuah lagu dengan judul We Walk About. Lagu ini bahasa PNG. Lagu ini menceritakan tentang penyertaan Tuhan yang sudah jaga torang dari tanah Papua sampai torang sudah ada di tanah Maluku, dan semoga lagu ini bisa menjadi berkat buat semua orang yang mendengar. Inilah pujian kami dari tanah Papua.
Terima kasih Jukulele Ikemal dari tanah Papua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati nona-nona dan nyong-nyong semua. Jumat kita akan membaca Alkitab yang terbaca dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Ya Tuhan, berkenan curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu membaca Alkitab, memahami firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bersabarlah kepada kami ya Tuhan, kami siap membaca dan mendengarnya. Amin. Jumat kita akan membaca secara berbalas-balasan. Kita akan membaca ayat yang ganjil dan Jumat yang genap. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Demikian bunyinya. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, anak-anak sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Hari ini di Gereja Protestan Maluku, di semua jemaat, kita bersama-sama telah dan akan melakukan pencanangan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku tahun 2023, dan ini kegiatan yang paling mendasar menjelang perayaan HUT GPM ke-88 6 September nanti. Kegiatan Pekan Bina Keluarga ini menurut saya sangat penting, sangat strategis, sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sebab Gereja Protestan Maluku menyadari dan mengakui bahwa keluarga itu adalah basis pembinaan umat di Gereja Protestan Maluku. Keluarga itu adalah unit terkecil di dalam masyarakat, bangsa dan negara kita. Dan karena itu apabila keluarga sebagai basis terkecil itu menjadi tangguh, keluarga sebagai basis terkecil itu menjadi kuat, maka gereja dan bangsa kita juga akan menjadi kuat. Gereja dan bangsa kita juga akan menjadi tangguh, kuat dan tangguh menghadapi setiap pergumulan, setiap perubahan-perubahan sosial yang terjadi
dan setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga, oleh persekutuan, masyarakat, bangsa dan negara ini ke masa depan. Tapi saudara-saudari jemaat sekalian, hal yang ideal seperti ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Sebab dewasa ini keluarga-keluarga dalam masyarakat digital, termasuk keluarga-keluarga di Gereja Protestan Maluku, mengalami banyak sekali tantangan, mengalami banyak sekali ancaman, bahkan pergumulan-pergumulan yang tidak ringan, yang semakin serius dan semakin berat untuk dihadapi hari ini ke masa depan. Apalagi kalau kita baca di berbagai media-media, di era disrupsi teknologi, informasi dan komunikasi digital saat ini. Pada satu sisi masyarakat semakin modern, hidupnya semakin maju, semakin lebih dipermudah dengan teknologi komunikasi dan informasi modern yang super canggih sekali. Kita pegang HP saja, kita bisa mengelilingi seluruh dunia ini. Dan seluruh dunia pun bisa mengenal siapa kita kalau kita akses di dalamnya. Namun saudara-saudariku, di sisi lain, perubahan-perubahan tersebut menyebabkan terjadinya apa yang disebut disrupsi, gangguan terhadap tatanan-tatanan sosial di dalam masyarakat. Terjadi gangguan, disrupsi atas struktur-struktur sosial dan pola-pola relasi sosial yang lama, yang selama ini kita miliki, termasuk pola-pola relasi di dalam institusi keluarga-keluarga kita. Keluarga sebagai institusi sosial yang selama ini kita anut sangat disakralkan, sangat dikuduskan oleh umat beragama, termasuk oleh orang Kristen. Tapi apa yang terjadi dewasa ini, keluarga-keluarga mengalami disrupsi, mengalami goncangan yang hebat akibat terjadi perubahan-perubahan mendasar, terutama terjadi perubahan-perubahan nilai-nilai bersama yang dianut selama ini oleh kita sebagai keluarga-keluarga di dalam masyarakat maupun di dalam gereja kita. Banyak keluarga Kristen bukan hanya tergoncang hebat, tapi juga sampai pada titik terendah mengalami perceraian. Dan hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa di era yang disebut disrupsi ini, tingkat perceraian dalam keluarga-keluarga orang beragama terus meningkat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun sampai di tahun 2023 ini, termasuk kita di kota Ambon. Dan kita semua bisa melihat data-data seperti ini di internet secara terbuka dan sangat luas. Semua ini menyadarkan dan mendorong kita sebagai gereja untuk terus berupaya bersama-sama membina keluarga-keluarga kita dan memperkuat nilai-nilai hidup bersama yang dapat mengokohkan ikatan-ikatan sosial dalam keluarga-keluarga kita. Sebab keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh adalah modal bersama kita untuk ketahanan dan ketangguhan masyarakat, bangsa dan gereja kita menghadapi era disrupsi digital saat ini ke masa depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menarik bahwa tema pembinaan di Gereja Protestan Maluku pada minggu keempat bulan Agustus ini yaitu menjaga keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta. Kita ulang akang lay, menjaga keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta. Tema ini menegaskan bahwa Gereja Protestan Maluku secara sadar memilih untuk menjadikan cinta kasih sebagai fondasi yang kokoh dalam menjaga keutuhan keluarga-keluarga kita. Cinta kasih adalah dasar sekaligus kekuatan luar biasa dari Tuhan Allah dalam mengikat relasi-relasi sosial di dalam keluarga-keluarga kita. Dan karena itu saya mengajak kita semua, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terkandung dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7.
Memang jemaat jarang kita membaca dan mendengarkan khotbah dari kitab Kidung Agung. Padahal dalam kitab Kidung Agung, cinta kasih itu sangat diagungkan. Dalam kitab Kidung Agung, cinta kasih itu sangat dipuji dan dimuliakan. Sebab cinta kasih adalah anugerah Allah bagi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, khusus pada ayat 5-7 dari pasal 8 Kidung Agung ini, kalau kita baca dengan baik 3 ayat ini, kita mencatat sekurang-kurangnya ada 3 hal menarik sebagai firman Tuhan tentang cinta kasih yang dapat kita renungkan bersama untuk mempererat dan memperkokoh ikatan-ikatan di dalam keluarga-keluarga kita. Hal yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kidung Agung 8 ayat 5-7 ini mau menegaskan kepada kita bahwa cinta kasih adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang mempersatukan, menghidupkan, dan mengokohkan ikatan suami istri di dalam keluarga rumah tangga kita. Kita ulang lagi. Kidung Agung 8 ayat 5-7 mau menyatakan hal pertama sebagai firman Tuhan bagi kita adalah bahwa cinta kasih adalah anugerah Allah yang mempersatukan, menghidupkan, dan mengokohkan ikatan suami istri di dalam rumah tangga kita. Dalam ayat 5 Kidung Agung mengungkapkan gambaran kiasan, metafora tentang cinta kasih sepasang kekasih sebagai suami istri yang baru saja menikah. Mereka memuji cinta kasih, mereka saling tertarik satu dengan lainnya, mereka selalu ingin saling berdekatan, saling mengajuk hati dan perasaan satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan bahasa aslinya di dalam Alkitab Ibrani ataupun juga terjemahan di dalam Alkitab berbahasa Yunani, Septuaginta, maka cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta kasih birahi. Cinta kasih antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Dan cinta kasih laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang kudus ini dalam bahasa Yunani biasanya disebut sebagai cinta kasih eros. Cinta eros. Menarik bahwa Allah menganugerahkan kepada setiap laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Allah menganugerahkan bagi mereka cinta kasih birahi, cinta kasih eros itu. Karena itu cinta kasih eros atau cinta kasih birahi bukanlah dosa. Cinta kasih eros bukanlah kejahatan. Cinta kasih eros adalah anugerah Allah bagi setiap laki-laki dan perempuan ciptaan Allah yang memiliki ikatan pernikahan. Melalui cinta kasih eros, Allah menghidupkan di dalam setiap pasangan rasa saling tertarik, rasa saling memiliki satu dengan yang lainnya, termasuk rasa saling memiliki dan berbagi tubuh fisik satu dengan lainnya, rasa saling berbagi keindahan, rasa saling berbagi sukacita bersama di antara sepasang suami istri. Tetapi ada tetapinya. Kidung Agung mengingatkan kita bahwa cinta kasih eros itu yang semula menjadi anugerah Allah akan berubah menjadi dosa, akan berubah menjadi kejahatan, akan berubah menjadi kekejian di mata Tuhan ketika cinta kasih eros itu digunakan di luar ikatan pernikahan yang kudus. Cinta kasih eros akan berubah menjadi dosa, kejahatan dan kekejian bagi Tuhan apabila digunakan di luar pernikahan yang diberkati oleh Tuhan Allah sebagai sumber cinta kasih itu. Karena itu dalam ayat 6 penulis Kidung Agung menegaskan bahwa cinta kasih itu harus dimeteraikan, harus dipatenkan, harus dikokohkan,
harus dipahat di dalam hati dan di lengan setiap pasangan suami istri. Kita bertanya, mengapa cinta kasih harus dipahat di hati dan di lengan setiap pasangan suami istri di dalam pernikahan yang kudus? Alkitab melihat bahwa hati adalah pusat hidup. Hati adalah pusat keinginan, pusat kemauan, pusat kehendak, pusat pertimbangan, pusat etika. Mempertimbangkan yang baik dan yang buruk dalam hidup orang-orang Kristen. Karena itu memeteraikan cinta kasih di hati setiap pasangan berarti mematenkan cinta kasih itu sebagai kekuatan hidup bersama sebagai suami istri. Dengan memeteraikan cinta kasih eros di hati setiap pasangan, maka hanya nama dan hidup pasangannya yang dicintainya tertanam, tertulis, termeterai di dalam hatinya. Dan bukan nama dan hidup orang lain, bukan nama dan hidup perempuan lain, bukan nama dan hidup laki-laki yang lain. Selain nama dan hidup suaminya, nama dan hidup istrinya yang diikat oleh pernikahan yang kudus dan yang diberkati oleh Tuhan. Kidung Agung juga menegaskan, cinta kasih tidak hanya dimeteraikan di hati, tapi juga harus dimeteraikan di lengan. Mengapa lengan? Tradisi Israel memperlihatkan bahwa sesuatu yang ditulis di lengan, meterai yang ditaruh di lengan, itu adalah pengenal resmi secara sosial. Jadi dengan memeteraikan cinta kasih di lengan setiap pasangan, maka secara sosial orang luar, di luar keluarga, di luar pernikahan itu akan melihat dan memahami dua aspek, yaitu aspek kepemilikan dan identitas sosial dari seorang istri dan seorang suami. Dia itu adalah istri orang dan dia ini adalah suami orang tertentu. Dengan begitu saudara-saudariku, tidak akan terjadi penyimpangan dalam relasi suami istri. Sebab secara sosial semua orang di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan tempat kerja mereka, di lingkungan tempat bergaul mereka, semua orang akan menjalankan fungsi kontrol sosial yang mengingatkan setiap pasangan terhadap kekudusan pernikahannya. Sehingga setiap pasangan suami istri akan tetap setia, akan tetap berkomitmen pada janji pernikahan yang sudah diikrarkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Setiap pasangan pernikahan akan tetap menghormati dan menghargai kekudusan pernikahan mereka dalam setiap musim kehidupan, apapun itu, dalam susah maupun senang, dalam hidup yang membahagiakan maupun penuh tantangan yang menggelisahkan. Memang saudara-saudariku, ada begitu banyak dan begitu kuatnya pengaruh-pengaruh dari luar yang sanggup melemahkan, sanggup mengurangi, bahkan sanggup merapuhkan dan menghancurkan ikatan suami istri dalam pernikahan setiap keluarga. Apalagi seperti yang tadi saya katakan, di era disrupsi teknologi informasi dan komunikasi saat ini, nilai-nilai iman Kristiani seperti nilai cinta kasih yang mengokohkan relasi suami istri digoncangkan melalui berbagai nilai baru yang disebarkan secara langsung maupun tidak langsung melalui teknologi informasi dan komunikasi modern saat ini. Saya bisa memberikan contoh dari pengalaman hidup bersama kita. Di era disrupsi digital ini, cinta kasih, termasuk cinta kasih eros di antara suami istri yang sangat sakral, yang sangat kudus, yang sangat pribadi, sangat kokoh dipertahankan, digoncangkan oleh nilai-nilai baru yang sangat terbuka dan sangat cair di dalam masyarakat digital. Dan dalam masyarakat digital, suami atau istri bisa berbagi rasa cinta dengan sangat mesranya kepada perempuan atau laki-laki lain di luar pernikahannya
melalui media elektronik yang dimilikinya. Dan yang lebih tragis lagi, itu semua dilakukannya tanpa merasa bersalah kepada pasangannya, tanpa merasa bersalah kepada keluarganya, bahkan tanpa merasa berdosa kepada Tuhan Allah yang telah memberkati ikatan pernikahan mereka. Dan sering kita melihat relasi-relasi terlarang itu dimulai secara online, dekat di berbagai media-media sosial, lalu kemudian dilanjutkan secara onsite. Hal ini menyebabkan banyak suami atau istri yang terluka, banyak relasi suami istri yang tergoncang, banyak ikatan cinta kasih suami istri yang akhirnya berakhir di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Karena itu firman Tuhan di hari ini hendak mengingatkan kita semua, khususnya setiap pasangan suami istri Kristen yang berada dalam ikatan pernikahan yang kudus, untuk semakin menghargai, semakin menghormati, semakin menghidupi dan mengokohkan meterai cinta kasih suami istri yang sakral dan kudus itu yang telah diberkati oleh Tuhan. Meteraikanlah cinta kasih itu, jangan hanya di atas kertas saja, walaupun kertas seperti surat nikah sangat penting. Tapi firman Tuhan bilang terutama meteraikanlah itu di hati, supaya dicintai seumur hidup kita, dan di lengan supaya dihargai, dihormati dan dijunjung secara sosial oleh seluruh komunitas kita. Kita saling mengingatkan, kita saling menjaga, kita saling merawat kekudusan pernikahan dari setiap pasangan suami istri di dalam keluarga-keluarga kita. Tugas anak-anak mengingatkan papa dan mama, tugas opa dan oma mengingatkan anak-anaknya, dan tugas kita semua dimanapun kita berada untuk mengingatkan setiap pasangan supaya tetap setia pada komitmen janji pernikahan mereka. Itu hal pertama jemaat. Hal yang kedua, ialah bahwa Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7 mau bilang bahwa cinta kasih itu kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut. Itu disebutkan dalam ayat 6 secara khusus. Nah, ungkapan ini cinta kuat seperti maut adalah metafora yang menegaskan betapa kuatnya cinta kasih itu, laksana maut yang tidak bisa ditaklukkan oleh kekuatan manusia apapun. Sebagaimana kekuatan maut tidak bisa ditaklukkan oleh manusia, demikianlah kekuatan cinta kasih itu bagi setiap pasangan hidup sangat kuat. Pertanyaan kita ialah, apa artinya cinta kuat seperti maut? Setidaknya dari teks ini ada dua makna penting dari ungkapan ini. Yang pertama ialah cinta kuat seperti maut, artinya Tuhan Allah sumber cinta itu menganugerahkan cinta kasih sebagai kekuatan. Kekuatan suami istri untuk saling membahagiakan, saling menghidupkan relasi dan komunikasi yang tulus dan murni di dalam pernikahan mereka. Karena itu dalam ayat 6 diungkapkan bahwa gairah cinta, api cinta yang menghidupkan relasi suami istri itu tidak dapat dipadamkan dengan air, bahkan dengan sungai sekalipun. Gairah cinta, api cinta yang menghidupkan relasi suami istri itu tidak bisa dibeli dengan uang dan harta benda sebanyak apapun. Tidak bisa. Sebab apa? Sebab cinta kasih dari Tuhan itu pada dasarnya merupakan kekuatan yang menghidupkan, kekuatan yang membahagiakan, kekuatan yang mempersatukan suami istri dalam relasi pernikahan. Yang kedua, cinta kuat seperti maut juga menegaskan bahwa kekuatan cinta itu bisa menghancurkan seperti maut dan dunia orang mati apabila cinta itu tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dijaga kekudusannya, tidak dirawat ketulusan dan kedalaman cintanya,
maka cinta kasih akan berubah menjadi kekuatan yang membawa kesedihan, penderitaan, dan kehancuran hidup suami istri. Bukan cuma suami istri yang hancur relasinya, tapi juga kehancuran pernikahan kudus dan rumah tangga yang dibangun oleh cinta. Mengapa begitu? Dasar teologinya jelas, saudara-saudari jemaat, bahwa Allah itu kudus. Maka cinta kasih suami istri yang dianugerahkan dan diberkati oleh Allah dalam pernikahan yang kudus juga adalah kudus. Dan sama seperti Tuhan Allah di dalam Kristus itu rela berbagi hidup, Allah di dalam Kristus itu rela mengorbankan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan semua ciptaan yang dikasihinya. Maka demikianlah pula tanggung jawab setiap suami istri, tanggung jawab dari orang-orang yang sudah menikah adalah menjaga cinta kasih mereka satu dengan yang lain, mengembangkan ketulusan dan kesediaan berkorban satu kepada yang lain, merasakan bahwa hatiku sudah termeterai dengan namanya dan sebaliknya namaku sudah termeterai di dalam hatinya, sehingga tidak boleh ada kekuatan apapun yang bisa memberi kesempatan untuk menghancurkan pernikahan suami istri yang telah diberkati dalam nama Tuhan sumber cinta itu. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, jangan main-main dengan cinta kasih. Jangan sia-siakan cinta kasih. Jangan mempermainkan cinta kasih suami atau istri. Sebab bila dipermainkan, bila disia-siakan, maka cinta sebagai anugerah, cinta sebagai berkat itu akan berubah menjadi dosa dan kekejian di mata Tuhan. Dan kalau sudah menjadi keji di hadapan Tuhan, pernikahan kita, keluarga kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Itu firman Tuhan yang kedua, cinta kuat seperti maut. Yang terakhir, yang ketiga, Kidung Agung 8 ayat 5-7 mau bilang firman Tuhan bagi kita bahwa cinta kasih juga adalah kekuatan hidup bersama di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Allah tidak hanya menganugerahkan cinta kasih eros bagi suami istri saja, tapi Allah juga menganugerahkan cinta kasih yang disebut dalam bahasa Yunani storge, yaitu cinta kasih ikatan darah. Cinta kasih ikatan darah antara orang tua dan anak-anak, adik dan kakak, orang bersaudara dalam sebuah keluarga. Supaya dengan cinta kasih yang berdasarkan ikatan darah itu kita saling menghargai, kita saling menyayangi, kita saling menguatkan di dalam setiap pergumulan hidup keluarga apapun itu. Allah juga menganugerahkan cinta kasih dalam bahasa Yunani yang disebut philia, yakni cinta kasih persaudaraan yang lebih luas antar sesama anggota keluarga dengan sesama manusia yang ada di luar rumah tangga kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di tempat bergaul kita. Dengan kasih filia kita mencintai, kita mengasihi semua orang, kita mengasihi bangsa kita, kita mengasihi masyarakat kita mengasihi bumi kita, tempat di mana kita tinggal. Dengan cinta filia, kita mengasihi dan mencintai kehidupan bersama yang saling menghormati, saling menjaga, dan saling menghidupkan. Nah, semua cinta kasih tadi, cinta kasih eros, cinta kasih storge, cinta kasih filia, disatukan oleh cinta kasih agape, cinta kasih Allah yang besar, yang tulus, yang suci bagi kita semua, melampaui semua ikatan-ikatan cinta kasih yang dibatasi dengan rumusan apapun itu. Mari kita memperkuat, mari kita mengokohkan, mari kita menghidupkan dan memeteraikan cinta kasih yang utuh dan tulus di dalam keluarga kita. Baik terhadap Tuhan, terhadap diri kita, terhadap pasangan kita, terhadap orang tua dan anak-anak kita, adik dan kakak kita, orang bersaudara kita, terhadap masyarakat, bangsa dan negara kita, dan terhadap bumi di mana kita ada. Meteraikan cinta itu jangan cuma di kertas dan di mulut,
tapi di hati dan di lengan kita. Agar keluarga-keluarga kita tetap utuh dan diberkati oleh Tuhan. Selamat menjalani Pekan Bina Keluarga GPM 2023. Tuhan Yesus Sang Cinta Sejati itu mengasihi dan mencintai kita semua. Amin.
Silahkan berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Solo oleh Randy Sapulete dipersilahkan. Shalom jemaat. Sore ini kita akan membawa sebuah lagu yang berjudul Dia Besertaku. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kini ku telah dewasa, banyak yang ku temukan, segala manis dan pahit warnai kehidupanku. Sungguh ku telah mengerti hidup bagai problema, harus ku menghadapi. Pasti Tuhan kuatkanku. Dia takkan pernah melepaskanku, biar ku jatuh di lembah kelam. Sungguh ku rasa jamahannya mengangkatku. Oh, betapa cinta dan kasihnya melebihi
Sepanjang jalan hidupku Bapa tiada pernah aku kau tinggalkan. Tanganmu lah yang telah mengangkatku dari dalam lembah kekelaman. Sepanjang jalan hidupku Bapa tiada pernah aku kau tinggalkan. Tanganmu lah yang telah mengangkatku dari dalam lembah kekelaman. Kasih-Mu padaku melebihi segala yang ada. Walau bergoncang dunia Kau tetap bersamaku. Sepanjang jalan hidupku Bapa tiada pernah aku kau tinggalkan. Tanganmu lah yang telah mengangkatku dari dalam lembah kekelaman. Terima kasih Bung Randy, Tuhan Yesus memberkati selalu. Saudara-saudari, mari kita bawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan yang telah berkorban bagi kita, sekaligus menyatakan kesiapan kita untuk mempersembahkan hidup sebagai pelayan dan utusan Kristus di sepanjang hidup kita. Bagaikan derasnya
Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, inilah persembahan umat-Mu yang boleh kami bawa sebagai wujud rasa syukur kami atas segala berkat-berkat kehidupan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terimalah, sucikan dan berkatilah ya Bapa, untuk menjadi berkat di dalam menopang tugas-tugas kesaksian pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Persembahan pujian oleh solois Petri Kempa. Disilahkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua.
Semesta senandung senada, jujur tatanya aku mulia. Semua manusia mulia di hadapannya, tiada duanya kasihnya kepada kita. Semua manusia berkata Dialah Raja, agung dan mulia semua perbuatannya. Kaulah Tuhan yang mulia. Terima kasih Bung Patrick, Tuhan Yesus memberkati selalu. Jemaat, kita akan masuk pada akta pencanangan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku tahun 2023. Jemaat diundang berdiri. Jemaat kekasih Kristus, keluarga adalah anugerah Allah yang indah, yang harus tetap kita jaga dan rawat sebaik-baiknya. Gereja hadir dan berkarya di tengah-tengah dunia karena ditopang oleh keluarga-keluarga yang hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh sebab itu hari ini akan dicanangkan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku tahun 2023 demi melaksanakan tanggung jawab gereja untuk bersama-sama merawat keutuhan keluarga dengan kekuatan cinta sebagai satu keluarga Allah. Akta ini akan dilakukan dalam bentuk penyalaan lilin.
jemaat disilahkan duduk kembali. Mari jemaat kita tenang dan kita masuk dalam syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang kami kenal dan kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Selaku jemaat-Mu yang beribadah di saat ini di Gedung Gereja Maranatha Klasis Kota Ambon, kami datang kepada Tuhan, membawakan syukur-syukur kami kepadamu dari tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga dan rumah tangga kami, dan juga dari persekutuan kami sebagai jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon ini. Kami membawakan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah, atas setiap kasih karunia, setiap berkat yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Secara khusus sebagai Gereja Protestan Maluku, kami bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Kristus Kepala Gereja kami, atas penyertaan-Mu bagi kami Gereja Protestan Maluku, yang dalam rangka menyongsong hari ulang tahun GPM ke-88 tahun 2023, Gereja Protestan Maluku melaksanakan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku yang pencanangannya dilaksanakan hari ini di semua jemaat-jemaat dalam ibadah minggu di Gereja Protestan Maluku. Biarlah Tuhan menerima seluruh ungkapan syukur kami yang kami bawa, kami persembahkan kepadamu di dalam kebaktian ini. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, kerja dan pengabdian kami ke depan, memasuki pekan keempat di bulan Agustus 2023 ini kepadamu ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkenankanlah kami untuk membawakan pertama-tama gumulan tiap-tiap pribadi dan keluarga-keluarga rumah tangga dari jemaat-Mu yang beribadah di Gedung Gereja Maranatha pada malam ini. Kami berdoa bagi setiap janin dalam kandungan ibu, beserta ibu yang mengandungnya, anak-anak balita dengan setiap masa pertumbuhannya. Semoga mereka bertumbuh penuh cinta kasih, sehat dan cerdas, mulai dari dalam kandungan ibu sebagai janin, juga anak-anak balita kami. Kami berdoa bagi setiap anak di dalam keluarga kami yang sedang menempuh pendidikan di semua jenjang pendidikan, baik di Kota Ambon dan di luar Kota Ambon. Kami berdoa semoga mereka selalu merasakan cinta kasih orang tuanya, menghargai cinta kasih orang tua itu, dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus demi masa depan mereka melalui kekuatan cinta kasih orang tua, cinta kasih Tuhan Allah di dalam Yesus bagi mereka semua. Kami berdoa bagi setiap orang dewasa dan orang tua dalam keluarga-keluarga kami, mama dan papa bagi anak-anak kami, suami dan istri satu dengan yang lainnya, adik kakak orang basudara, dengan relasi cinta kasih yang dibangun. Kami mohon semoga Tuhan mengokohkan pernikahan-pernikahan, relasi pernikahan suami istri dalam setiap keluarga rumah tangga kami. Mengokohkan persekutuan keluarga yang kami bangun dari hari ke hari, antar suami istri, antar orang tua anak, antar adik berkakak dalam setiap keluarga rumah tangga kami. Topanglah kami dan berkatilah kami dengan pekerjaan, usaha, pelayanan dan pengabdian kami di berbagai bidang hidup, di dalam rumah maupun di luar rumah kami, secara on-site di tempat-tempat tugas kami, maupun secara online dari rumah ataupun di tempat manapun kami bekerja dan mengabdi. Tuhan sertai, Tuhan tuntun dengan roh, hikmat dan firman-Mu, agar hidup kami dan persekutuan keluarga kami tetap saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, dan kami berguna dan bermanfaat bagi hidup bersama kami
di tengah-tengah gereja, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami menopang gumulan-gumulan khusus dari keluarga-keluarga kami, gumulan para janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang sakit baik dirawat di rumah-rumah kami maupun di rumah-rumah sakit, keluarga kami yang berduka karena ditinggalkan pergi orang-orang yang terkasih dari hidup keluarga rumah tangga mereka. Kami berdoa semoga cinta kasih menjadi kekuatan bersama, cinta kasih Tuhan, cinta kasih semua anggota keluarga menjadi kekuatan bersama, agar supaya Tuhan memberkati setiap gumulan khusus ini dan ada sukacita dan kemenangan di setiap akhir pergumulan-pergumulan berat keluarga kami. Seluruh gumulan pribadi dan keluarga ini kami persembahkan dan kami mempercayakannya hanya kepadamu ya Allah di dalam Yesus Tuhan kami. Kami berdoa bagi pergumulan gerejamu di tengah-tengah dunia, gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Maluku, khususnya gereja Protestan Maluku, mulai dari pimpinan sinode, pimpinan-pimpinan klasis, pimpinan jemaat, dan seluruh warga jemaat yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara. Khususnya kami berdoa bagi klasis Kota Ambon, dengan pimpinan klasis, MPK, semua KMJ dan para pendeta jemaat, semua penatua diaken, para pelayan umum di semua jemaat di klasis Kota Ambon, para pelayan liturgis dalam kebaktian ini, tim-tim dan panitia-panitia yang dibentuk untuk pelayanan di klasis ini, khususnya Pekan Bina Keluarga GPM yang dilaksanakan di setiap jemaat di klasis Kota Ambon dan di semua klasis di Gereja Protestan Maluku. Semoga Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa bagi Paduan Jukulele Ikemal dari tanah Papua dan semua pelayan liturgis yang telah melayani kebaktian ini dengan persembahan-persembahan pujiannya. Doa kami menyertai mereka. Semoga Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka di setiap hidup dan pengabdian mereka hari ini menuju masa depan. Kami berdoa ya Allah kepadamu bagi pergumulan pemerintah bangsa dan negara kami. Pemerintah di tingkat pusat, di tingkat provinsi Maluku, di tingkat Kota Ambon, dengan semua pimpinan kecamatan, kelurahan, RT, RW, aparatur TNI dan Polri, para anggota legislatif, yudikatif, para politisi dari berbagai partai, dan seluruh warga masyarakat kami, khususnya masyarakat Kota Ambon. Tuntunlah kami melalui karya roh-Mu dan hikmat-Mu, agar kami semua menjalankan tugas-tugas kami dengan penuh rasa cinta kasih yang tulus bagi negara kami, bagi provinsi kami, dan bagi kota kami, Kota Ambon, agar berkat Tuhan dicurahkan bagi negeri ini, bagi provinsi ini, bagi kota kami ini, dari waktu ke waktu di sepanjang pergumulan dan perjuangan hidup bersama kami ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah syafaat yang kami bawa kepadamu. Kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami buat di hadapan-Mu ya Allah. Terimalah syafaat kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sumber cinta kasih sejati itu. Kami berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, misi gereja di tengah-tengah dunia adalah untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Oleh sebab itu, pergilah
dan jadilah saksi-saksi yang meneladani cinta kasih Kristus. Mulailah dari dalam keluarga masing-masing, teruskanlah kepada sesama dan juga ciptaan yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk tugas pengutusan ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih, salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua.